Oke, kemarin gue baru aja upload konten per Android-Androidan sama sempat unboxing gitu yang barang-barang gak jelas dan sekarang gue pengen ngebahas iPhone lagi. Tapi di video kali ini gue bakal ngebahas iBox punya nih. Nah, iPhone resmi atau iBox? Gue nggak mesti iBox juga, yang penting resmi yang gue bahas di video kali ini ya. Karena ya iPhone resmi nggak harus iBox, tapi gue kebiasaan bilang iBox, makanya gue bilang iBox. So, iPhone apa yang bakal gue bahas di video versi iPhone resmi atau iBox kali ini? Iya, ini dia. Jadi gue bakal ngebahas iPhone XS, tapi versi resminya punya ya kan. Beh, gila sih. Gue yakin pasti di awal video ini lu udah bilang, "Bang, ya ngapain sih lu masih bikin review iPhone XS? Mendingan lu bikin review HP-HP lain gitu." Enggak. Beda. Ini versi resmi, men. Versi resmi itu beda. Jadi coba lu tonton video ini sampai habis karena bakal banyak kelebihan-kelebihan. Ya mungkin penting nggak penting sih, tapi setidaknya jadi apa ya? Jadi mengingatkan saja lah. Bahwa iPhone resmi itu benar-benar maknyus banget. Contohnya kayak iPhone XS yang lagi kita lihat ini. Nah, ngomongin soal iPhone XS, ini untuk varian warnanya sangat-sangat dikit ya kan. Tapi untuk warna yang gue suka adalah warna black seperti yang lagi lu lihat ini. Nah, untuk iPhone ini beda banget ya. Untuk stok iBox itu atau iPhone resmi itu beda banget dengan iPhone-iPhone yang non-resmi. Jauh banget perbedaannya. Apalagi kalau dibandingkan dengan iPhone-iPhone yang notabene-nya kalau lu beli-beli ala-ala baru gitu, ya otomatis kotaknya buatan, adaptornya non-original dan lain-lain. Itu adalah sebuah fenomena yang sangat-sangat lumrah terjadi di iPhone masa kini yang beredar di pangsa pasar Indonesia. Tapi kalau lu nggak mau ribet, lu mau nyaman aman, pakai long term, ya keluarin sedikit money gitu ya kan, sedikit uang lebih ya. Dan pilih varian iBox yang satu ini atau varian resmi seperti yang lagi lu lihat ini, karena cukup beda loh antara yang biasa dengan iPhone yang inter-interan, Jepang-Jepangan. Ini kotaknya dipegang padat banget, men. Sumpah ini padat. Gue coba bandingin deh. Oke, di sini gue ada perbandingan untuk iPhone iBox dengan iPhone non iBox. Nah, di sini ada kotak-kotakan. Kotak ini biasa dipakai di iPhone-iPhone yang beredar saat ini. Ini jadi properti buat shoot gua video ya. Jadi ini kotak selalu ada nih. Kotak ini kalau diketok-ketok tipis, yang kotak buatan ini ya tipis banget, tipis parah. Ini enteng dan terkesan kopong-kopong gitu. Sedangkan kotak ini padat. Padatnya bukan karena ada isinya, melainkan memang konturnya itu kayak lebih tebal gitu. Kayak lebih padat aja gitu kotaknya. Nah, terus kalau yang resmi itu, yang resmi Indo atau iBox, dia pegang nih kotaknya tuh kayak ada kayak nimbul gitu, kayak nimbul-nimbul gitu, seakan-akan nih gambar kayak bisa dipegang, ya kan? Sedangkan kotak buatan dia polosan. Dan bagian belakangnya ini tergantung sih ya, ada yang udah dikasih tulisan-tulisan stiker belakang, ada yang polosan. Mostly kalau lu beli kotak-kotakan itu polosan, atau lu beli iPhone yang ala-ala baru, refurbish gitu, itu polosan, atau yang non resmi yang inter tapi dibikin full set polosan dan ada stiker-stiker tipis-tipis. Nah, sedangkan yang resmi Indo, lu bisa lihat nih yang importirnya siapa ya kan, terus banyak tulisan-tulisan bahasa Indonesia. Di sini lu bisa lihat tulisannya ada tulisan Indonesianya, sedangkan yang non resmi itu tulisannya B Inggris semua ya kan. Soalnya kan kita nggak bisa bahasa Inggris gitu. Nah, jadi untuk dari tampilan kotak ya ini cukup signifikan perbedaannya, lu bisa lihat sendiri antara kotak yang resmi punya dengan yang non resmi. Nah, untuk dari segi pemakaian kotak ini nggak pengaruh apa-apa, cuman dari segi value-nya ketika lu beli yang iBox, lu jual kembali, lu bakal ngejual dengan harga yang masih cukup tinggi, beda dengan yang inter-interan atau yang boxnya polos, atau ya yang iPhone ala-ala baru, harga jualnya agak sedikit lebih turun karena kotaknya nggak original. Sedangkan yang ini value-nya tinggi banget. Nah, kalau dibuka sama aja kayak iPhone pada umumnya. Cuman yang resmi iBox itu dia kertasnya itu masih bawaan original Apple punya ya kan. Otomatis ini beda banget feel-nya. Kalau yang kotak buatan dia lebih tipis kertasnya, kalau ini kayak lebih perintannya juga bagus, dan of course yang paling penting dia berbahasa Indonesia. Lu bisa lihat tuh bahasa Indonesia cuy. Terus ada kartu garansi gitu. Sedangkan kalau lu beli iPhone yang ala-ala
baru atau iPhone kekinian, rata-rata memang ya mostly tuh iPhone yang baru-baru gitu, kotaknya kotak buatan dan ya instruction manualnya dan lain-lain, itu cuman bahasa Inggris aja, nggak ada Indonya. Jadi itu hal yang sangat lumrah terjadi di pangsa pasaran iPhone saat ini. Jadi kalau lo mau ambil yang bener-bener feel iPhone, rasa bener-bener produk Apple, gue menganjurkan lu buat beli yang varian iBox ya. Selain varian itu, mendingan ya itu nggak berasa feel Apple banget sih, mendingan lu beli Android sih menurut gue. Makanya tuh bahkan untuk SIM tray-nya aja nih ini beda men. Kalau lu perhatiin ini eksklusif SIM tray-nya aja tuh beda sama iPhone yang non resmi gitu, beda banget. Ini lebih premium feel ya gitu. Nah untuk HP sendiri, mulai dari unboxingnya, mulai dari apa yang di dalam kotaknya sama HP sendiri ketika dipegang, ini benar-benar lu tuh kayak benar-benar berada di lingkaran setan, maksud gue lingkaran ekosistem Apple gitu. Kalau seandainya lu dari Android pengen move ke iPhone, gue pengen coba iPhone dan tiba-tiba lu beli iPhone yang non resmi, ada dua kemungkinan, lu suka dan lu tidak suka. Tapi ketika lu dari Android lu move ke iPhone tapi yang varian resmi, gue yakin lu bakal suka banget. Contohnya kayak iBox ini alias resmi ini nih, layar udah pasti original dong. Nih kalau didekatin layarnya bening parah sih. Ya ini udah no debat, layarnya bening parah. Apalagi kalau iPhone XS itu varian yang banyak beredar di Indonesia, rata-rata tuh LCD-nya KW-KW-an ya. Tapi kalau yang varian resmi iBox, resmi Indo atau iBox gitu, LCD-nya original bawaan Apple. Impact-nya apa? Ketika lu pengen nyoba iPhone atau lu pengen upgrade iPhone, contoh lu lagi pakai Android, lu pengen coba iPhone, tapi lu bukan beli iPhone yang resmi Indo, besar kemungkinan lu dapat layar KW otomatis. Kok enakan Android ya, jelas lah layarnya bukan original Apple. Tapi beda lagi nih ceritanya kalau lu ambil iPhone yang varian resmi, varian iBox resmi Indonesia atau apapun itu bakal dapat layar yang original Apple otomatis. Untuk pemakaian lu berasa upgrade dari Android. Oh ini bener-bener iPhone, nyaman. Nah sekedar informasi aja, untuk layar iPhone XS itu masih mirip-mirip aja kayak iPhone X biasa. Cuman perbedaannya di sini yang paling ketara, untuk varian XS ada varian XS Max. Untuk ukurannya tuh 6,5 inch. Jadi kalau lu pengen tangan-tangan yang besar gitu, butuh layar besar, ada varian Max ya. Sedangkan untuk kerapatan PPI-nya iPhone XS itu di 450-an. Nah untuk RAM-nya ini cuma 4 GB. Cuman, gue bilangnya cuman, pasti kaum mending mendang Android. Elah bang, RAM 4 GB gue libas ini sama Android 6 GB, 8 GB. Oke, gue sikat nih ya kata-katanya. Untuk chipset iPhone XS itu A12. Chipset A12 di-combine dengan RAM 4 GB. Aduh gila. Ini apapun bisa dilibas sama ini men. Nah ini gue kasih lihat nih skor ya, Antutunya. iPhone XS RAM cuma 4 GB di sebelah kiri yang gue stabiloin warna merah. Sedangkan Android itu di sebelah kanan gue stabiloin warna hijau. Lu bisa lihat iPhone yang RAM 4 GB itu skor Antutunya kecepatannya di 340 ribuan. Sedangkan Android RAM-nya 6 GB itu cuma 140 ribuan. RAM 4 GB iPhone dapat skor 340 ribu, sedangkan Android RAM 6 GB skor kecepatan speed testnya cuma 140. Ini beda jauh banget antara 340 ribu dengan 140. Jadi RAM itu nggak ngaruh ya sama iPhone yang overkill ini. Nah sekarang gue ngomongin soal kamera ya. Kalau kamera, elah boy. Kalau lu ngebandingin sama Android kekinian ya, yang bang, gue tanggung bang beli iPhone XS, kayak mending gue beli Android yang fitur-fiturnya banyak. Kameranya udah ada boba-bobaan, kamera udah ada 4, ada makro, ada mikro, ada teleskop ya buat ngeliat bintang ya kan. Banyak hal ya kan. Sedangkan iPhone miskin fitur banget ya kan. Oke, miskin fitur emang iya benar. Tapi gue kasih lihat ini ada video perekaman hasil dari XS ya. Lu bisa lihat ini file video gue record bener-bener menggunakan iPhone XS yang gue pegang ini. Ini hasil video ini tuh gue play. Lu bisa lihat nih. Wah pasti lu gak ngelihat ini. Elah bang kok on screen gitu. Iya ini gue masih kasih lihat dulu. Gue ngerekam pakai iPhone XS, ngerekam kotak HP aja, tapi pakai pencahayaan studio yang proper. Dan lu wah gila ini kita coba lihat hasilnya ya. Kita coba lihat file video dari iPhone XS ini. Dan taratatata tete titit tete titit, dan ini dia hasilnya. Ini yang lagi lu lihat ini, video ini adalah hasil perekaman dari iPhone XS menggunakan pencahayaan studio yang ada di sini. Gila hasilnya.
wah pecah banget, udah mirip kayak kamera yang gue pakai, sadis. Dan wah kayak udahlah ini HP masih overkill banget untuk dipakai yang untuk pemakaiannya normal-normal gitu udah masih bisa banget dipakai bertahun-tahun. Dan benefitnya apa kalau beli resmi otomatis anti refurbish-refurbishan yang parts itu di luar QC dari Apple punya ya kan. Paling sekiranya lu beli resmi yang diganti cuma satu tok yaitu baterai ya. Nah untuk body udah otomatis kalau lu beli resmi rata-rata ya masih original, masih padat, rapih. Tombol-tombolnya tuh masih klik-kliknya tuh kayak berasa feel flagship banget. Jadi jangan salahin Apple juga kalau lu beli yang non resmi otomatis ada komponen-komponen yang udah diganti. Jadi makanya ada aja orang bandingin, gue nggak ngerasa enak sih pakai iPhone ya karena mungkin dia belum beli yang varian resminya. Karena kalau varian resmi dapat yang original, maknyus banget, sedap banget. Nggak melulu harus iPhone 13 Pro, nggak melulu harus iPhone 12 Pro. Nggak melulu harus iPhone yang terbaru yang harga di atas 10 juta, yang hampir 20 juta, nggak perlu men. Lu cukup punya yang varian resminya aja dan kayak iPhone XS ini more than enough ya kan. Dan by the way buat yang pengen iPhone XS-nya yang versi varian iBox resmi, gue jual ada di online shop gue, linknya ada di deskripsi. Dan terserah lu mau beli di mana, mau beli di toko gue boleh, mau beli di mana pun boleh. Gue buat video ini buat promosi tipis-tipis sambil merimen lo, sambil nostalgia tipis-tipis. Ini loh, ada loh produk iPhone, produk Apple yang menurut gue masih worth it varian resminya dan masih cukup banyak beredar. Dan menurut gue, wah gila sih, gue kayak kehabisan kata-kata sama nih HP. Sumpah nih HP ganteng banget.